Di nama Tuhan, salam untuk kita semuanya. Saya percaya kita dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa melalui ibadah online kita. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Kami percaya hari ini juga saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasanya tercurah buat kita semua. Inilah saat-saat yang kita boleh perlukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama melalui pujian ini, haleluya. Kami perlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Saat Engkau berfirman, firman-Mu itulah yang menopang kami. Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Firman-Mu itulah yang memberkati kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami aman karena kami bersama-Mu. Kami kuat karena Engkau yang menopang kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku aman saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
kita tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil buat Dia, bahkan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Mujizat yang disediakan bagi kita yang percaya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji Engkau ya Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi kami. Kami diberkati sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mulai. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau layak terima pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya hanya satu yang kami perlukan, kasih yang sejati itu yang kami perlukan pagi hari ini. Saat badai datang menerpa hidup kami, yang kami perlukan adalah kasih yang sejati, yang kami hanya dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang kami tidak dapatkan dalam dunia ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Bahkan kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang terus menopang, memberkati kami umat-Mu ya Tuhan. Saat dalam kesesakan kami berseru, dan Engkau pasti turun tangan menolong kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sungguh-sungguh mau katakan beri pujian ini. Haleluya. Katakan kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah tempat pengungsian kami, Engkaulah tempat kami berlari, Engkaulah tempat pengaduan kami satu-satunya. Dan kami berkata pagi hari ini, kami perlukan Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, untuk anugerah yang terus melimpah bagi hidup kami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, shalom saudara-saudara. Mari kita berwas mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa akan Engkau urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Percaya dan jadi pelaku Tuhan. Juga setiap orang yang mendengarnya Engkau urapi ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengar dari firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Jadi yang mematikan, menghidupkan bukan penyakit corona, saudara. Ya, oh kita kena penyakit corona kita mati. Yang mematikan dan menghidupkan ada Tuhan Yesus, saudara. Bukan penyakit. Soal penyakit corona, kalau saudara baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Intinya, sekalipun 1000 di sebelah kananku dan 10.000 di sebelah kiriku dan 10.000 di sebelah kananku, tidak akan menimpa engkau. Jadi yang mematikan dan menghidupkan Tuhan Yesus, bukan penyakit. Makanya seorang nggak perlu takut. Dikatakan lebih lanjut, yang terambil Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi dari Allah. Daging sama sekali tidak berguna. Kita akhirnya mesti mati. Nggak ada orang hidup terus sampai Yesus datang, oh berapa lama hidup? Nggak ada, saudara. Mati. Kita mesti mati. Tapi yang bikin kita mati bukan penyakit, saudara, melainkan roh Tuhan. Ya, nah, Kejadian 6 ayat 3 berkata apa? Rohku tidak selamanya diam dalam tubuh manusia. Karena manusia itu umurnya 120 tahun pasti mati. Nggak mungkin mati. Salah kata yang hidup itu satu anugerah daripada Tuhan. Ya, roh Tuhan yang dikasih kepada kita nggak selamanya diam tubuh kita. Nah, kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia. Dia kasih kita hidup, bukan kenakan saudara. Oh, kita senang-senang, happy di dunia ini, apalagi kita kaya, kita pintar, ya, bukan minta dipertanggungjawabkan. Allah memberikan kepada kita roh supaya kita hidup. Kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia. Waktu kita mati, ya, karena Dia ambil rohnya, otomatis kita mati. Nah, kita jangan kita bergantung, gua kaya, pinter, banyak duit, oh aduh, ya. Hosim, dermawan, tapi nggak percaya Yesus, nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya, saudara. Ya, makanya saudara, roh kita ini dari Tuhan Yesus. Ya, kita lihat, benar roh kita dari Tuhan Yesus. Kita lihat dulu, benar apa bohong nih? Lihat Kejadian 2 ayat 7. Ya, Tuhan memberikan roh napas kehidupan. Kita manusia dibuat dari debu, diberikan napas kehidupan dari Dia. Dia membusuk napas kepada kita. Jadi kita kalau dikasih napas bisa hidup. Ya, jangan kita enak-enakan. Kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kita bawakan kita sendiri. Nanti waktu kita mati, kita harus memberi pertanggungjawaban. Jangan bergantung kepada diri kita. Sebab kalau kita bergantung kepada diri kita, goblok, bodoh namanya. Ya. Jangan kita pikir kita kaya, pintar, banyak duit, bisa panggil dokter ke rumah, bawa kita ke dokter datang ke rumah. Roh kita dari Dia. Kita lihat, benar nggak? Manusia tidak berkuasa. Kita buka aja yang terambil dari Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan,
bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan, yang hidup berjalan, berusaha tidak berkuasa menentukan langkahnya. Jadi kita ini debu, saudara, di hadapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih roh kepada kita, kita harus obey, ikuti firman Tuhan. Jangan against the words of God, jangan ngelawan akan firman Tuhan. Remuk, kita sendiri yang remuk. Sama juga kalau kita ngelawan sama Yesus, kita bentur tembok, hancur kepada kita. Saya paling takut kepada roh Tuhan yang memberikan firman di Alkitab, bukan takut kepada manusia. Manusia paling banyak bisa bunuh mati saya, ditembak, ya, mungkin barangkali ya. Tapi roh saya tidak mati, ya. Dia Bapa segala roh kita dalam Dia. Maka jangan bergantung kepada diri kita sendiri, bergantunglah kepada Tuhan. Otomatis, kalau manusia bergantung kepada diri sendiri, aduh, celakalah saudara. Bukan celaka. Kita lihat, benar nggak? Yang terambil dari Amsal 14 ayat 12. Ada jalan manusia yang akan lurus, nggak tahu ujungnya menuju maut, karena dia tidak percaya kepada Yesus punya firman. Ujungnya menuju maut. Kita lihat, benar nggak roh kita berasal dari Dia? Kita punya bukti dong. Ada nggak ayat ini? Pak Tabani, ada nggak ayatnya? Ada. Kalau saya khotbah, pasti ada ayat-ayatnya. Kalau saya ditanya sama orang, saya khotbah, nggak ada ayatnya. Bagaimana saya menjadi bersaksi memberikan firman Tuhan? Percaya dan menjadi pelaku. Bagaimana? Nggak mungkin lah, saudara. Ada ayatnya. Kita lihat sekarang. Yang terambil, Ayub 12 ayat 9-10. Aku tahu ya Tuhan, bahwa yang laku Tuhan, bahwa semuanya, aku tahu ya Tuhan, bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan. Di tanganmu terletak semua nyawa yang hidup dan napas setiap manusia. Napas setiap manusia. Jadi kalau kita bisa dapat dari Yesus, bukan kita makan obat, waduh, makan yang bergizi. Tidak, saudara. Saya kasih lihat. Gajah makannya apa? Makannya daun-daunan. Badannya sehat. Apa gajah berkata kepada Yesus? Kalau dia bisa berkata, Tuhan, berikanlah aku makanan yang bergizi, yang bermutu, sebab badan kuat, badannya besar, makan dedaunan, hidupnya hebat. Lihat kuda, makannya apa? Makannya rumput, tapi tenaganya luar biasa, kuat, dipakai oleh orang-orang dahulu, ya, buat peperangan. Lihat saudara, lihat badak, makannya apa badak? Ya, daun-daunan juga. Lihat badannya, besar, kuat, ya. Waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia, pernah nggak dia bilang sama murid-muridnya, murid-muridku, aku ini lapar, tolong cari makanan yang bergizi, yang sehat, supaya badanku kuat. Tidak ada, saudara. Saya belum pernah menemukan Tuhan Yesus minta makanan yang bergizi. Bahkan dua bapak kami dikatakan apa? Berikanlah kami makan yang secukupnya. Yang cukupnya bukan berkata yang bergizi, yang seadanya. Yang seadanya, saudara. Ya, lihat Yesus. Kenapa dia selama dia hidup 33 tahun dia memberikan firman 33.000? Pernahkah dia sakit? Pernah dia sakit? Oh, Yesus sakit rematik. Oh, Yesus sakit encok. Oh, Yesus sakit usus buntu. Pernah? Kenapa? Saya sudah belajarin. Kenapa Yesus tidak kena penyakit? Kok saya terus selama dia hidup 33 tahun nggak pernah sakit? Karena dia percaya dan menjadi pelaku firman. Makanya Allah berdiam dalam dirinya. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat roh Allah dia. Dan saudara, benar roh kita adalah daripada dia. Kita buka Ayub 33 ayat 4. Rohmu yang membuat aku, yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh kita adalah sini, bisa napas dari dia. Bukan kita makan yang bergizi, makan vitamin, obat-obatan, pergi ke dokter, bukan dari dia, saudara. Makanya kita nggak perlu khawatir, ya. Saya senang kenapa? Tuhan berkata kepada saya, rambut di kepalamu, aku yang tahu jumlahnya berapa. Lah, kita yang punya rambut nggak tahu berapa. Ya, baik orang yang berkirim rambut wanita nggak tahu, Tuhan juga nggak tahu rambutnya kita berapa, tapi dia tahu.
Masakan aku membuat manusia, aku tidak mengetahuinya. Kita lihat dari Mazmur 94 ayat 8 dan 9. Perhatikan, hei orang-orang yang bodoh di antara rakyat, bilakah kamu memakai akal budimu? Masakan aku menanam telinga tidak mendengarnya, membentuk mata tidak melihatnya? Pasti dia tahu, saudara. Makanya saudara, hidup ini jangan sekali desperate, putus asa. Waduh, kena penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga dan sebagainya. Diam, percaya firman Tuhan. Tuhan pasti tolong, pasti tolong. Nggak mungkin kita percaya dan lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, biar lu mampus kalian. Masih banyak orang percaya sama gua. Nggak mungkin, saudara. Kalau Tuhan menggenapi firman-Nya, kode firman pasti dia genapi, dia urapi. Nggak mungkin kalau manusia keluarkan pengumuman atau undang-undang pasti berubah. Kalau dia enggak, ya makanya Tuhan tuh dikatakan di Mazmur dikatakan Tuhan itu setia dalam perkataannya dan penuh setia dalam perbuatannya. Nggak mungkin. Kalau dia beriman pasti dia lakukan. Meskipun kita mesti mengalami, tapi ujung-ujungnya kita selamat, ditolong oleh dia. Nggak mungkin. Karena berkata Roma 10 ayat 11, kitab suci berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak akan dipermalukan. Not should be ashamed by the God if we do it the words of God. Nggak mungkin dipermalukan oleh Yesus. Nggak mungkin. Banyak manusia tidak percaya. Dia anggap kita percaya pada pengetahuan. Ento mati. Tadi saya katakan, dokter 80 anak yang mati. Apa dia nggak punya obat buat virus corona? Perawat 82 mati. Lihat saudara. Ya, makanya saudara percaya firman Tuhan. Nah, kita lihat lagi, yaitu Ayub 34 ayat 14-15. Jikalau yang menarik rohnya, mengembalikan kepadanya, maka binasalah semua yang hidup dan manusia kembali kepada debu. Makanya kita mengucap syukur. Bukan saya promosikan diri saya. Saya baru periksa darah tanggal 25 kemarin. Dia Prodia, ya. Saya dia ambil darah saya. Karena udah 1 tahun 8 bulan saya tidak pernah periksa. Akhirnya 1 tahun 8 bulan saya periksa. Anak saya bilang, Pi, periksa, udah lama nih. Kita pergi ke Prodia, kita periksa. Itu yang periksa bilang, Pak, kalau berdasarkan data ini, Bapak 1 tahun lagi umur 80 tahun, ya. Tapi Bapak masih seger, waduh luar biasa, ya. Lihat saudara, benar. Waktu saya diperiksa, begitu hasilnya keluar, ya, saya tidak ada HDL, LDL, asam urat, dan segala macamnya, tidak ada. Bagus semua. Sampai anak saya Nancy berkata, Pi, Papi bagus, udah tua begini nggak ada penyakit sama sekali. Tuhan Yesus melindungi. Emang benar saudara? Benar. Tuhan tidak mempermalukan orang. Kalau orang percaya dan menjadi pelaku firman, Tuhan akan lindungi. Nggak mungkin dia antepin saudara. Saudara ditimpa marah bahaya, tidak ada. Saya kasih lihat, banyak orang Kristen sekarang mati kecelakaan. Entah ketabrak kereta api, ketabrak mobil, atau naik motor, jumpa mati. Dikatakan Mazmur 21 ayat 5 berkata, Engkau menjaga kami terhadap kecelakaan. Tidak ada yang mati kena kecelakaan. Sekarang banyak hamba Allah pendeta mati kena kecelakaan. Tuhan berkata, tidak ada yang kecelakaan. Kalau aku beriman, aku harus genapi. Kalau orang itu percaya dan lakukan firman-Ku. Makanya sampai sekarang saudara, saya kasih tahu, Tuhan melindungi kita. Ya, tidak ada yang bisa menjaga kita. Saudara sekarang mau lari kemana? Kalau nggak percaya firman Tuhan, ngapain ke gereja? Saudara capek bukan main ke gereja. Cuma aksi dilihat orang, kita ke gereja, kita rajin di gereja, tapi nggak didengar sama Tuhan. Kita punya doa, ngapain? Doa nggak usah panjang-panjang. Yang penting didengar oleh Tuhan, dijawab, itu yang kita mau. Ngapain kita berurut manis berdoa dengan orang seling kita? Waduh, doanya hebat,
tapi tidak jawab, nggak ada gunanya. Ya, sekali lagi saya mau bersaksi berkata, ada seorang encim dan seorang pendeta dan juga seorang majelis. Itu encim berdoa, tolong Pak Pendeta majelis doain buat mantu saya terima Engkau Yesus. Giliran itu pendeta berdoa, dia berdoa dengan kata-kata yang manis. Tuhan Yesus, Engkau jamah mantu di encim, biar mau terima Engkau Yesus. Blak 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 semuanya. Orang yang dengarnya bilang, begitu amin. Luar biasa itu pendeta berdoa, perkataannya bagus luar biasa. Giliran majelis berdoa sama bagusnya. Orang berkata luar biasa. Nah sekarang giliran Jim. Pendeta itu berkata, Jim, giliran kamu sekarang berdoa. Dengar saudara, dia berdoa apa? Tuhan Yesus, lu jangan anak-anakan kaki lu goyang-goyang di sorga. Lu jangan membantu gua tahu dia terima lu, ngerti gak lu? Ternyata dari 3 orang itu, pendeta majelis dan Jim yang jawab Tuhan Jim. Kenapa dijawab? Dia percaya. Kalau pendeta khotbah berdoa macam-macam supaya didengar oleh jemaat, warhabat, tapi nggak jawab, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita berdoa, kita percaya nggak firman Tuhan? Lakukan apa enggak? Meskipun kata-kata kita manis-manis, nggak ada gunanya. Berarti saudara tidak kaya dalam Tuhan, miskin. Seperti yang tadi saya katakan, saudara tidak terima ahli waris kerajaan surga. Nggak terima, cuma dilihat orang hebat, baik, nggak ada gunanya. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan sampai sini saja. Sekarang baiklah, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Puji nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dipandu oleh Bapak Gembala. Dan sambil Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur di rumah, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan pujian ini berkata, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Dan biar ini menjadi komitmen kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan berpaling daripada Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi yang sama seperti Dia. Haleluya.
1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan roti dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, sebelum kita lakukan perjamuan kudus, saudara minta ampun dulu atas dosa-dosa saudara, baik hari ini maupun dosa-dosa yang telah lalu. Kami percaya Tuhan akan mengampuni, melihat hati saudara minta ampun. Sekalipun dosamu merah seperti kain misi, akan menjadi putih seperti salju. Berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Maka saudara, angkatlah roti dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, kami akan makan roti. Dengan iman sebenarnya akan kami makan tubuhmu. Makanlah saudaraku dalam nama Yesus. Saudara angkat cawan anggur dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, kami akan minum cawan anggur. Sebenarnya dengan iman, kami akan minum darah-Mu. Minumlah saudara dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk perjuangan kudus-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau senantiasa tidak meninggalkan kami. Engkau berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Jangan takut. Orang terima itu, terimalah berkat saudara dengan membawa dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anak-anak, dan Allah Kudus menyertai kamu mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.